Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita beroleh untuk bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya.
haleluya, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, layak kami sembah, layak kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami siap untuk membesarkan nama-Mu. Kami siap untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bahwa
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Kita sudah memuji Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk kembali menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami, mari Tuhan Kau menyelidiki setiap kehidupan kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh untuk mengasihi-Mu Yesus? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa.
Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Yang kami dapat lakukan hanya memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada-Mu. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi pengharapan, firman yang menjadi jalan keluar untuk setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada-Mu Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu untuk jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita yang datang dari Tuhan boleh menyertai kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, ya, maaf saya ketinggalan, Tuhan bisa dibantu. Ya, semua oleh karena kemurahan Tuhan, ya, kita ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Makasih. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah sehingga kita boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kalau kita buka dulu, ya, satu peristiwa yang terjadi, kita akan baca supaya kita bisa mengerti hal ini, ya. Kita lihat dulu di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 mulai ayat 22 sampai ayat 32, ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Saya akan bacakan buat saudara. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Panel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil,
dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, ini dikatakan oleh ayat ini, ya, dari perikop ini dikatakan pergumulan Yakub dengan Allah, ya, menjadi tema saya pagi hari ini, ya, pergumulan Yakub dengan Tuhan. Nah, saudara, kata bergumul, ya, artinya bergulat. Kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, ya, bergumul artinya bergulat atau bergelut. Nah, saudara, ada waktunya, ya, dalam hidup ini kita bergumul dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebiasaan kita, ya. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Nah, inilah dalam perjalanan hidup ini, ya. Ada waktunya, saudara, kita akan bergumul dengan Tuhan ketika kita hendak mengetahui kehendaknya. Kita pasti akan bergumul dengan Tuhan ketika kita akan mengambil keputusan. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 32 yang kita baca tadi, ya, dalam Kejadian 32, ya, di situ dikatakan, ya, kita mendapatkan seorang yang bergumul dengan Tuhan. Yaitu dikatakan tadi Yakub. Setelah Yakub menang bergumul dengan Tuhan, namanya diganti menjadi Israel. Bukan Yakub lagi, tetapi namanya disebut Israel. Nah, inilah tadi saya katakan, ya, mengenai pergumulan. Ada saatnya kita bergumul dengan masalah-masalah, tapi ada juga saatnya kita bergumul dengan Tuhan. Ketika kita ingin mengetahui, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita bergumul dengan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita menantikan jawaban dari Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Lalu saudara, apa yang kita ketahui mengenai bergumul dengan Tuhan? Ya, adalah normal, ya. Kalau ada masalah dalam hidup kita, ya, itu normal. Setiap manusia yang masih hidup di dunia ini pasti, ya, akan menghadapi masalah, akan menghadapi problem, ya. Jadi ini normal. Enggak ada yang mulai dari lahir sampai tua, sampai meninggal tidak menghadapi masalah, ya. Masalah akan selalu dihadapi. Coba kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, ya. Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bahkan dia mengumpamakan seperti orang bergumul, ya, dikatakan di sini hari-harinya seperti orang yang upahan. Orang upahan itu, ya, enggak santai, ya. Dia harus menyelesaikan setiap apa yang ditugaskan. Walaupun itu masalah berat, dia harus kerjakan karena dia diupah, ya, menerima upah. Nah, dia bayangkan, dia bandingkan, ya, bahwa manusia itu memang harus bergumul di bumi ini. Nah, saudara, inilah yang kita ketahui mengenai bergumul, ya. Nah, kita akan melihat juga apa yang dimaksud dengan pengertian untuk bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan di sini, ya, Yakub seorang diri. Dikatakan oleh ayat tadi, setelah dia menyeberangkan semua istrinya, lalu budak-budaknya, hartanya, setelah itu dikatakan
Yakub menyendiri, seorang diri. Ya. Dia dalam keadaan menyendiri, dia juga dalam keadaan takut. Sebab dikatakan dalam perikop itu, ya, dalam perikop yang kalau saudara baca dalam Kejadian 32, di situ dikatakan Yakub ketakutan menghadapi Esau. Dia ketakutan untuk bertemu dengan Esau. Sebab dia takut dibunuh, ya, takut diambil semua hartanya dan sebagainya. Di situ di saat itu, ya, Yakub seorang diri dan dia dalam keadaan takut bertemu dengan Esau. Dan dia juga mungkin sedang merasa kosong hidupnya, ya. Biasanya orang yang dalam keadaan takut, orang yang dalam keadaan khawatir, ya, biasanya jadi kosong, seperti kosong hidupnya. Karena ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan. Nah, saat situasi seperti ini, ya, situasi seperti ini terjadi, Tuhan malah menemuinya. Nah, saudara, ini apa yang yang kita ketahui mengenai bergumul dengan Tuhan. Di saat-saat kita sendiri, di saat-saat kita dalam keadaan kosong, di saat-saat kita dalam ketakutan, ya, ada saatnya, ada waktunya dalam situasi seperti ini, Tuhan sedang menemuinya. Tuhan sedang menemui kita, ya. Mungkin kalau kita bisa membayangkan secara fisik, mungkin saat kita dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia berdiri di sebelah kita dan dia sedang menepuk bahu kita. Jangan takut, jangan khawatir, aku akan menyertai kamu. Aku akan mencukupi keperluanmu. Mungkin sedang menepuk bahu kita, kalau kita bisa melihat dengan mata kita secara fisik, tetapi kita tidak bisa melihat itu. Tetapi saya yakin saat-saat seperti itu dia datang menemui kita. Haleluya. Mungkin juga dia sedang memeluk kita, ya. Sepertinya kita tidak melihat, tetapi roh kita merasakan bahwa ada dia. Dia datang menemui kita, ya, di saat-saat seperti itu. Tuhan kadangkala, ya, membawa kita, ya, menghadapi kesulitan dalam pengambilan keputusan. Rasa-rasanya sulit untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada posisi seperti ini, kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, saudara, di posisi-posisi seperti ini seringkali banyak orang menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Ya, nah saudara, kesulitan-kesulitan seperti apa itu? Ya, yang tadi saya katakan, yang dimaksud dengan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita dibawa kepada hal seperti itu. Ya, misalnya saudara, ya, kesulitan seperti itu apa? Ya, misalnya ketika Roh Kudus, ya, memanggil kita untuk percaya pada Kristus. Masih ingat? Seperti Paulus, ya, saat menghadapi masalah yang sama ketika dia baru bertobat. Saya tidak bacakan dalam Kisah Rasul pasal 9, ya. Di situ waktu Paulus, ya, baru bertobat, ya, rasa-rasanya ada satu masalah yang harus dia putuskan, ada sesuatu yang dia harus ambil dalam keputusan, ya. Waktu dia sedang berjalan dikatakan dia sedang membawa surat, ya, bahwa dia berhak untuk membunuh atau melukai anak-anak Tuhan yang sedang beribadah kepada Allah, yang sedang menyebut nama Allah, ya. Paulus adalah orang yang banyak membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia berjumpa dengan Yesus. Yesus sedang memanggil Saulus, Saulus. Paulus sebelum namanya diganti adalah Saulus, ya. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dikatakan.
si Saulus ini yang sedang membawa surat, ya, ingin membunuh banyak anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, ya. Ketika itu dia sedang bingung mendengar suara itu, ya. Ada suara dari langit dan dikatakan, lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau?" Ya. Lalu Yesus menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau akan aniaya itu, ya. Yang engkau akan menganiaya orang-orang yang percaya kepada aku. Aku adalah Yesus," dikatakan. Nah, saudara, seketika itu dikatakan Saulus menjadi berlutut, ya, atau rebah, dan dalam keadaan mata yang buta selama 3 hari. Nah, saudara, posisi-posisi seperti ini bagi Saulus sulit untuk mengambil keputusan, bukan? Sebab di mata orang-orang yang mengenal Saulus, apalagi orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia dalam rencananya ingin membunuh banyak anak-anak Tuhan, tiba-tiba sekarang dia berubah, percaya kepada Yesus, dan dia tidak jadi melakukan itu. Teman-temannya bingung, mereka menjadi bingung, kok seperti ini? Dan orang-orang lain juga tahu hidup Saulus seperti apa. Sudah terkenal Saulus itu, bahwa orang yang niatnya untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di saat itu, saat dia bertobat, percaya Yesus, lalu orang-orang di sekitarnya merasa tidak percaya kepada Saulus. Betulkah dia itu? Apakah dia berniat jahat? Pura-pura mengenal Tuhan Yesus, padahal dia benar-benar percaya kepada Yesus. Nah, saudara, saat-saat seperti ini kadang-kadang, ya, kita sulit mengambil satu keputusan. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita dibawa kepada posisi-posisi seperti ini, ya. Akhirnya Saulus benar-benar menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, mungkin juga ketika Tuhan memanggil kita untuk bekerja bagi Dia, ya. Seperti saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 3, saya juga tidak bacakan karena itu agak panjang, ya. Tetapi saya singkat saja, ya. Di situ bagaimana Tuhan sedang memanggil Samuel untuk bekerja bagi dia, ya. Ketika Tuhan berkata kepadanya, ya, Tuhan sedang memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Waktu Samuel ini sedang tidur, dikatakan dalam bait Tuhan, ya, dalam rumah Tuhan, karena dia dibawa ke penggembalaan Nabi Eli, ya, Nabi Eli, ya. Nah, saudara, dikatakan di situ dia sedang mendengar suara, ya, tapi dia tidak terlalu mengerti tentang Tuhan waktu itu. Karena dikatakan di masa Nabi ini Tuhan sedang tidak banyak, ya, memberi firman atau tidak banyak ada penglihatan, ya, dari seperti sebelumnya. Sepertinya Tuhan sedang diam di posisi itu. Nah, saudara, Samuel belum mengerti. Ketika dia mendengar suara itu, dia mengetuk pintu kamarnya, ya, Nabi Eli. Dia bertanya, "Tuhan, apakah engkau memanggil saya?" "Tidak, tidurlah sana." 2 kali lagi, dengar suara lagi, dia ketuk pintu lagi. "Engkau memanggil aku?" "Tidak, anakku, udah kamu tidur aja." Ketiga kalinya panggilan itu datang lagi. Dan dia ketuk pintu Nabi lagi. Nabi tahu bahwa ini suara Tuhan, ya. Lalu dia mengajarin Samuel, berkata, "Kalau ada suara lagi, katakan hambamu di sini mendengar apa yang engkau akan sampaikan." Nah, saudara, singkat ceritanya, dan benar Samuel akhirnya bertemu dengan Tuhan. Tuhan datang kepada dia dan menyampaikan pesan bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Posisi seperti ini kadang-kadang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan, ya. Apakah iya, apa tidak? Apakah aku benar akan meninggalkan semuanya dan melayani Tuhan?
Apakah benar Tuhan suruh saya melayani atau tidak? Dalam keadaan seperti ini seringkali membuat kita bingung dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya kita perlu bergumul dengan Tuhan. Perlu bertanya kepada Tuhan, benarkah Tuhan? Seperti Nabi Eli berkata, kalau ada dengar suara lagi katakan. Ya Tuhan, berbicaralah di sini hambamu. Dengan kata lain siap mendengar suaranya. Sedang bergumul dengan Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, itulah yang dikatakan dalam pergumulan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk merubah karakter, merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ini juga kadangkala kita sulit dalam mengambil keputusan. Tadi saya katakan ada saatnya Tuhan bawa kita kepada hal-hal seperti itu. Rasanya sulit untuk mengambil keputusan seperti itu. Itulah sebabnya diperlukan untuk bergumul dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, saya mengambil satu contoh Ananias, coba kita lihat mungkin ayat ini boleh dibaca. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 10. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 16. Saya akan bacakan. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah saudara, tadi saya katakan ada saatnya Tuhan bawa kita kepada satu masalah dalam mengambil keputusan. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan menginginkan kita untuk merubah karakter, merubah kebiasaan dan sebagainya. Kalau sudah perhatikan Ananias tadi, saat Tuhan suruh Ananias untuk datang berdoa untuk Saulus tadi yang sudah buta, karena dia bertemu dengan Tuhan dan menjadi buta selama 3 hari dia buta dan akhirnya didoakan oleh Ananias, matanya celik kembali. Tetapi saudara perhatikan, mungkin kebiasaan Ananias, dia nggak bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini. Bahkan dikatakan dia menjawab kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu Saulus ini adalah orang yang jahat. Dan dia sudah banyak membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Dengan kata lain, masa aku harus bergaul dengan dia? Masa aku harus mendoakan dia? Masa aku harus datang kepada dia? Ini mungkin satu kebiasaan bagi dia. Tapi ada saatnya Tuhan ingin mengubah
kebiasaan-kebiasaan kita yang kita anggap itu tidak akan kita lakukan, tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, ya. Seperti Ananias tadi. Mungkin ada saatnya juga Tuhan menginginkan kita merubah karakter kita, watak kita, ya. Sehingga Tuhan mau pakai kita, walaupun mungkin seperti Saulus, jahat, ya, latar belakang yang buruk, tetapi ketika Tuhan ingin pakai, ya, kalau kita bisa mengubah karakter kita yakin Tuhan akan pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, tadi dikatakan Ananias berkata, ya, mengenai penilaian negatif terhadap Saulus. Nah, inilah pergumulan dengan Tuhan, ya. Kita juga bergumul dengan Tuhan saat di titik balik yang sangat vital. Dia menginginkan kita berbalik, atau dia menginginkan kita untuk mengubah arah kita. Yang tadinya arah kita ke kiri mungkin, tapi tiba-tiba sedang Tuhan berbicara dan kita bergumul dengan Tuhan supaya kita berbalik, bukan ke kiri, tetapi Tuhan mau ke kanan. Ya. Ini saatnya satu keadaan pergumulan yang mungkin di titik yang sangat vital. Yang seharusnya mungkin sulit kita untuk berbalik. Sulit kita untuk melakukan itu. Tapi ada saatnya Tuhan ingin. Saat kita bergumul dengan Tuhan, kita lakukan itu. Ya. Saudara, Yakub diubah, ya, dari berpusat pada diri sendiri menjadi sekarang menjadi tunduk pada kehendak Tuhan. Yang tadinya Yakub mungkin punya pendirian sendiri, tetapi sekarang dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tujuan bergumul dengan Tuhan, pasti ada tujuannya bergumul dengan Tuhan. Tidak sekedar seseorang itu bergumul dengan Tuhan tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya bergumul dengan Tuhan, ya. Tujuan bergumul kita dengan Tuhan pasti ada tujuannya. Nah, saudara, kita bergumul dengan Tuhan, ya, karena Tuhan ingin mengubah kita. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kita bergumul dengan Tuhan karena kita ingin mengubah, karena Tuhan ingin mengubah kita. Puji Tuhan. Nah, ini tujuan, ya, bergumul dengan Tuhan. Nah, saudara, Yakub dikatakan berubah dari penipu menjadi umat Tuhan, ya. Berbalik. Tadinya dia penipu, dia menipu Esau, ya. Tetapi sekarang berubah, berbalik dari penipu menjadi umat Tuhan. Nah, saudara, inilah tujuan bergumul dengan Tuhan, ya. Tujuan pergumulan kita dengan Tuhan, salah satunya ini adalah, ya, kita bergumul dengan Tuhan karena Tuhan ingin mengubah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu tujuan yang lain, ya. Mengapa kita bergumul dengan Tuhan? Ada tujuan-tujuan yang lain, ya, dalam kita bergumul dengan Tuhan. Mungkin tujuan akhir pergumulan kita dengan Tuhan adalah untuk memastikan kesediaan kita. Ya. Untuk memastikan kesediaan kita. Yakub dulunya sulit dikendalikan dan penipu. Apapun dia lakukan asal dia mendapat yang ia inginkan, yang dia inginkan. Rasa-rasanya sulit untuk dia mengubah situasi seperti ini. Tetapi tujuan akhir pergumulan kita dengan Tuhan adalah untuk memastikan kesediaan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Lalu tujuan yang lain, ya, pergumulan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat kita tipu. Jangan lupa bahwa Tuhan gak bisa ditipu, saudara. Ya, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita, di hati kita,
mungkin belum terucapkan, tetapi Tuhan sudah bisa tahu keadaan kita. Seringkali manusia di depan manusia bisa bersandiwara, ya, bisa pura-pura, bisa pakai topeng. Tetapi di hadapan Allah, Allah tidak dapat kita tipu. Jangan lupa bahwa Tuhan bisa melihat sampai ke dasar hati kita. Dia tahu angan-angan kita ke depan, apa yang menjadi rencana kita. Apa yang dulu kita lakukan dia tahu, yang sekarang kita lakukan dia tahu, yang akan datang yang kita lakukan dia tahu. Tuhan tidak dapat kita tipu. Dia bisa baca hati kita. Kadang-kadang kita bisa berkata seperti A dalam mulut, tapi hatinya sebenarnya B. Ya, tapi Tuhan tidak dapat ditipu. Tuhan bisa baca kamu A bukan B. Ya, di hadapan Tuhan tidak dapat kita tipu. Ada satu titik yang akan mengikat lutut kita dan kita bisa mengaku bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Haleluya. Seperti Maria, waktu Maria ya mendengar berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung, ya. Itu satu kondisi yang sangat membuat mungkin saat itu Maria menjadi syok. Enggak syok bagaimana saudara? Enggak menikah tapi mengandung. Wah, resikonya itu besar saudara. Berapa banyak orang akan menggunjingkan dia, akan berbicara yang buruk tentang dia. Orang tidak akan percaya bahwa dia hamil karena pekerjaan Roh Kudus, karena tidak disentuh oleh manusia, tidak disentuh oleh laki-laki. Orang tidak akan percaya, mereka akan berkata, oh dia pasti melakukannya, dia udah hamil duluan bersama Yusuf, padahal tidak dia lakukan. Tetapi apa yang Maria katakan, ya, biarlah kehendak Allah yang jadi. Ya, dia merasa seperti dibawa kepada satu titik untuk tetap berlutut mengakui bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Haleluya. Ada saat-saatnya kita bertelut, di saat-saat kita bergumul dengan Tuhan, kita dibawa kepada satu titik ini. Seperti kita sedang berkata, ya Tuhan, biarlah apa yang menurut Engkau jadilah itu. Walaupun itu mungkin bukan menjadi kehendak kita, tidak seperti yang kita maui, tapi kita bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Saat kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan bisa bawa kita kepada satu titik ini. Kita akan mengakui bahwa hanya bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau saudara perhatikan Maria waktu itu, ya, ini satu pergumulan yang sulit bagi dia. Satu situasi yang sulit untuk dia akui. Situasi yang sulit untuk dia bisa terima tugas yang berat ini. Tetapi waktu dia bergumul dengan Tuhan, dia bisa dibawa kepada satu titik untuk bisa mengakui. Dengan mulut dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Allah yang jadi. Haleluya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita harus belajar bergumul untuk tahu kehendak Tuhan. Ya, kita perlu bergumul dengan Tuhan supaya apa? Supaya bisa tahu kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini kita bisa mengerti karena kita bergumul dengan Tuhan. Ya, ada saat-saatnya Tuhan mau kita mengubah kebiasaan kita. Ada saatnya Tuhan mau mengubah karakter kita. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita bisa tahu kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menginginkan sifat saya yang buruk ini. Saya harus buang sekarang. Saya enggak akan tunda lagi. Sekarang juga saya akan buang ini kebiasaan. Ada saatnya sedang bergumul dengan Tuhan. Tuhan berbicara begitu jelas. Ya, sehingga kita bisa mengubah karakter-karakter kita. Atau juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mulailah saat ini, ya, sebelum ada dalam masalah, ya, karena ketika ada masalah itu akan menjadi masalah tersendiri
untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kalau mulai saat ini kita belajar bergumul dengan Tuhan, sudah terbiasa bergumul dengan Tuhan, kita makin mengerti jelas kehendak Tuhan apa dalam hidup ini. Tidak perlu menunggu masalah datang, ya. Tidak tunggu masalah datang baru mau berubah, baru mengikuti kehendak Allah. Tetapi mulai sekarang kita belajar bergumul dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidup ini. Puji Tuhan, ya. Atau ketika sedang dipersimpangkan jalan, itu akan membuat kesulitan tersendiri bagi kita, ya, untuk membedakan manakah yang kehendak Tuhan atau bukan. Karena kita sedang ada di persimpangan jalan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa bergumul dengan Tuhan, kita makin mengerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidup ini, ya. Maka kita mungkin tidak terus dibawa kepada kepersimpangan seperti itu, tapi kita sudah bisa mengerti, oh ternyata bukan ini kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bergumul terus dengan Tuhan, maka itu akan menjadi satu kesulitan tersendiri kepada kita saat kita harus membedakan manakah kehendak Tuhan, mana yang kehendak kita atau kehendak iblis. Karena kita dibawa kepada satu persimpangan. Ada saatnya dalam hidup ini kita dihadapkan kepada persimpangan, saudara. Tadi saya katakan, Ayub berkata bahwa selama kita hidup di dunia ini kita sedang bergumul, ya. Ada pergumulan. Kita bergumul dengan masalah, bergumul dengan hal-hal yang mungkin kita harus putuskan dalam kehendak Tuhan atau bukan. Itulah sebabnya, ya, biarlah kita mengerti bahwa ada kehendak Tuhan di balik semua masalah yang sedang kita hadapi, ya. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua masalah yang kita hadapi, ya. Baik masalah kecil, masalah besar, masalah sedang, pasti ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Dengan diam dan berdoa kita akan tahu apa itu. Haleluya. Ya, dengan diam dan berdoa maka kita bisa tahu apa itu, ya. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam masalah ini? Apa sih maksud Tuhan? Tuhan, mengapa membawa kita kepada masalah ini? Apa maksudmu? Sehingga kita bisa mengerti dan bisa tahu apa itu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Kita akan berlutut bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah hatimu. Kita berdiri bersama-sama. Kita hadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau sedang bergumul dengan Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Haleluya. Ini yang kami imani dalam pujian ini, bahwa Dia sanggup menolong kami. Tangannya tidak akan pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila kami mau belajar percaya kepada Tuhan, menaruh harap yang benar kepada Tuhan, mau belajar terus bergumul dengan Tuhan, sehingga bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Apa yang menjadi kehendaknya kita bisa mengerti dengan jelas. Apa yang bukan menjadi kehendaknya kita bisa mengerti dengan jelas. Saat Tuhan menginginkan kita mengubah sikap kita, mengubah arah kita, kita siap karena kita sudah mengerti kehendak Allah, karena kita terus bergumul dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak sanggup hidup sendiri tanpa Engkau. Banyak hal yang harus kami hadapi di dunia ini. Banyak masalah, ada pergumulan dalam hidup ini. Tetapi terima kasih, kami punya Engkau. Kami tidak sendiri Tuhan. Saat-saat kami dalam kesulitan, saat-saat kami dalam ketakutan, saat-saat kami dalam mungkin kekosongan, di situ Engkau datang menemui kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami kuat karena Engkau. Saat-saat kami lemah, Engkau datang menguatkan kami, sehingga kami sanggup berdiri kembali karena Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah, siapapun dia yang sudah mengikuti ibadah ini, ibadah online ini, Tuhan berkati mereka semua. Apapun yang menjadi masalah mereka, pergumulan-pergumulan mereka hari-hari ini, biarlah mereka belajar bergumul dengan Tuhan, sehingga mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap jemaat
dalam kesulitan apapun Tuhan tolong. Kalau ada yang dalam kesulitan keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum terpenuhi omsetnya, ada usaha-usaha yang macet, ada usaha-usaha yang baru dimulai, Tuhan tolong. Ada tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh orang, ada kesulitan dalam usaha, apapun kesulitan yang dihadapi oleh umat-Mu, tolong Tuhan. Bela umat-Mu saat mereka bergumul dengan Engkau, mereka bisa mengerti kehendak-Mu dan Engkau berbicara kepada mereka semua. Tolong mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun yang mereka sedang alami, Engkau hampiri mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh rasakan jamahan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan benar-benar datang menepuk pundak mereka, berkata bahwa Engkau sanggup menolong persoalannya, menyembuhkan penyakitnya. Terima kasih Bapa yang baik bagi mereka-mereka jemaat yang sedang berulang tahun hari-hari ini, dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Engkau juga berkati mereka semua, berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera yang datang dari Roh Allah. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada seluruh baik anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, sehat-sehatkan mereka, pemuda remaja, kaum dewasa, para ibu, bapak yang ada, bahkan para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, baik Tante Yuli, semua sehat-sehatkan mereka. Berikan mereka damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan Engkau terus hadir di dalam hatinya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau jamak rahimnya, Engkau sanggup memberi keturunan bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat yang sedang di luar kota, Bapak Freddy, baik Bapak Andrew yang sedang di luar kota karena pekerjaan. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka di dalam nama Yesus. Bapak Stephen bersama keluarganya yang sedang membawa mobil untuk pulang kampung, Tuhan tolong lindungi dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, tiba di tempat dengan selamat dan boleh bertemu dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga tolong kalau ada jemaat yang sedang merencanakan, ada rencana-rencana ke depan, apapun rencana itu, biarlah Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk ketenangan, damai sejahtera bagi negara kami, keamanan, segala rencana-rencana jahat untuk Tuhan, mungkin ada orang-orang merencanakan jahat untuk mengacaukan, merusak ibadah-ibadah Natal yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong, Tuhan jamak hatinya, Engkau tangkap hatinya di dalam nama Yesus. Keselamatan seluruh bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil dan semua juga diberkati Tuhan, dimampukan untuk terus melakukan tugas yang berat. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga berkati seberapa yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Berkat Allah turun atasnya. Engkau sertai hidupnya, apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka-mereka yang transfer atau yang mengantar atau yang datang memasukkan di kantong kolektor untuk kas gereja, berkati mereka di dalam nama Yesus. Para donatur gereja, mereka-mereka yang cinta rumah Tuhan, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, mereka-mereka juga yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka bawa untuk pastori, berkati mereka juga. Mereka juga yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau juga sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi kami memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk rencana Natal kami tanggal 25 Desember jam 10 pagi di gereja di GPDI Bethlehem Permata Buana. Tuhan tolong, walaupun sederhana Natal ini, Tuhan hadir. Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati semua yang merencanakan untuk hadir, Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara. Saya ingin mengumumkan bagi saudara bahwa Natal kita akan adakan Natal sederhana di gereja ya. Tanggal 25 Desember hari Sabtu jam 10 pagi ya. Bagi saudara yang ingin hadir, saudara wajib untuk mendaftar kepada pengerja, kepada Freddy, sebab supaya kami selain kami ingin tahu jumlah tempat duduk, lalu juga untuk jumlah konsumsi yang harus disiapkan supaya kami bisa pikirkan itu. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik. Tuhan memberkati. Selamat pagi.